Dulu kami hidup tenang. Setiap pagi kami ke ladang dengan iringan dadi. Atau kami sengaja membawa gambus seluni. Sambil istirahat saat matahari di atas kepala, gambus seluni itu kami petik. Menghibur. Tak lama kemudian para perempuan kami datang membawa serantang makan siang. Usai makan, kami mengobrol di dangau. Selain itu, kami isi waktu istirahat dengan mendongeng, berpantun, melafalkan warahan kepada anak-anak kami. Jika menjelang pemilihan kepala pekon, kami juga berembuk di sela-sela istirahat siang. Para calon kadus acap datang ke ladang mengharap dukungan kami. Akibatnya, ladang kami berubah menjadi arena kampanye pada masa pemilihan kepala dusun. Selain warung-warung kopi dan pos keamanan, kami senang dengan situasi tentram seperti itu. Karena dengan begitu kami bisa berladang dengan aman dan tenang. Bila musim panen, kami berlomba menyemai dan saling membantu. Tak terhitung hektar ladang kami. Tanah ulayat itu kami miliki secara turun-temurun, tanpa sertifikat, tetapi jelas batas-batas hak kepemilikannya. Dan itu diakui oleh kepala adat, kepala pekon, juga sampai ke tingkat kecamatan. Setiap penjualan atau pemindahan hak pemiliknya harus diketahui minimal oleh kepala adat. Kami taat dengan peraturan adat. Kami bisa diusir dari desa dan dikeluarkan dari adat jika kami melanggar peraturan atau menyerobot ulayat. Sudah ada warga yang diputuskan pengadilan adat, kemudian sekeluarga harus meninggalkan dusun dengan menanggalkan marganya. Bagi yang sudah cakap pepadun, maka gelarnya dibatalkan oleh peradilan adat. Adat kami junjung tinggi. Kami boleh menentang aturan pemerintah, tetapi jangan coba melawan kepala adat. Siapa berani menentang, ia akan dikucilkan oleh adat. Bahkan, ia tak akan memperoleh ulayat, diusir dari desa. Tetapi, kepala adat tak sembarang mengeluarkan keputusan, tak main-main menggelar peradilan, juga tak setiap saat membuat cakap pepadun, mengangkat marga bagi seseorang. Begitulah kami punya adat, sehingga kami dihormati oleh suku dan bangsa-bangsa lainnya. Karena adat pula, Piil Pesanggiri kami letakkan paling pucuk. Kami siap mati jika kehormatan kami diinjak-injak. Ingatkah tatkala Raden Intan bertanya, "Api ubat malu, Ibu?" Maka ibunya menjawab, "Mati." Tetapi adat kami amat terbuka. Para pendatang kami terima dengan tangan dan hati mengembang. Kami letakkan pendatang sebagai saudara sendiri, seperti kaum Ansor menyambut kedatangan para muhajirin. Kami sediakan lahan bagi pendatang untuk mengolahnya. Bahkan kami juga dengan sukacita memberi sebagian ladang kami kepada pendatang. Begitulah adat mengajarkan kami. Kami angkat para pendatang menjadi bagian dari jiwa kami, menjadi jurai dalam silsilah kami, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ke lembah kami berpegangan, ke bukit kami saling membantu. Kami punya beras, para pendatang tak boleh kelaparan. Sejak lama bumi kami ditempati para pendatang, namun kami tak pernah merasa kehilangan.
Dari gedung tataan sampai ke pelosok Rawajitu, para pendatang menetap. Demikian adat tertulis di lontar. Tetapi kemudian pengiriman pendatang dimobilisasi oleh negara. Pemerintah pusat mengirim besar-besaran ke sini. Maka lahan kami makin menciut. Belantara habis dibabat untuk pemukiman dan ladang. Belum lagi para penguasa meminta tanah kami untuk ladang-ladang dan pabrik. Sebagaimana di desa ini, berhektar-hektar tanah kami dikuasai penguasa untuk ladang tebu dan pabrik gula. Para pekerja bukan jelma eham, tetapi dipasok dari tanah seberang. Begitulah, kami akhirnya pasrah melepas tanah, meski kami kehilangan lahan untuk meladang. Bahkan si Hairil, Ahmad, dan lebih dari 3.000 warga tak lagi punya ladang. Tanahnya dipaksa jual dengan murah kepada penguasa. Tinggal 1 pekon atau sekitar 150 keluarga yang masih bisa bertahan membuka ladang di pinggiran pembatas ladang tebu. Mereka yang telah melepas tanah ulayatnya dengan harga murah akhirnya mencari kerja ke kota, kabupaten, atau ke kota lainnya. Sedangkan yang tak hendak merantau terpaksa menjadi buruh di ladang tebu dan ladang-ladang milik warga kampung sebelah. Kami tak begitu saja pasrah melepas tanah yang kami terima secara turun-temurun. Warga kampung yang dikomandoi Hairil pernah menolak pencaplokan tanah. Kami juga tak mau menerima ganti rugi yang diberikan penguasa sebagai pembebasan tanah kami untuk pendirian pabrik gula dan ladang tebu. Penolakan itu kami buktikan dengan pembakaran seluruh ladang, lalu kami mendirikan kemah di sana. Siang malam kami jaga penyerobotan ladang oleh penguasa yang dibantu aparat keamanan. Sampai akhirnya pertikaian tak dapat dihindari. Tentu dari pihak kami yang banyak jatuh korban. Pemilik pabrik gula itu adalah penguasa yang ditakuti. Namun sampai kini warga di sini masih dendam, hendak merebut kembali tanah mereka yang dicaplok. Cerita para tetua itu sudah jadi sejarah di kampung ini, semacam legenda yang diakui kebenarannya. Dan setiap orang tentu hafal menceritakan kembali peristiwa mengenaskan itu, meski ia lahir sebagai generasi kedua. Dendam kepada pemilik pabrik itu pun tak pernah hilang. Oleh sebab itu, setiap malam dari tengah ladang tebu itu selalu terdengar jeritan orang, suatu jeritan kesakitan ataupun erangan orang yang sedang menghadapi kematian. Suaranya amat memilukan, jika tak ingin dikatakan mencekam. Hampir setiap malam, sekitar pukul 1 atau 2 dini hari. Jeritan orang kesakitan itu kadang terdengar pula erangan merintih. Acap ditingkahi lolongan panjang puluhan ekor anjing hutan. Suara itu terdengar sayup dari ladang tebu. Bila suara yang amat menyayat itu terdengar, kami tak berani keluar. Lebih baik mengunci rapat pintu dan jendela, memeluk istri rapat-rapat setelah memastikan anak-anak aman di kamar lain. Lalu mematikan lampu kamar, menghentikan persetubuhan meski kami belum orgasme. Kami, maksudnya keluargaku dan sekitar 100-an warga lain yang membuka ladang dan pemukiman di dekat batas ladang tebu itu, setiap malam selalu mendengar jeritan itu.
Tetapi keesokan paginya kami tak pernah dengar kabar siapa yang mati semalam. Kami tak pernah tahu siapa yang dibawa ke rumah sakit. Benar-benar misteri. Padahal setiap malam kami selalu memastikan ada korban di sana. Ternyata bukan aku saja yang mendengar jeritan itu. Seluruh warga juga mendengar jeritan atau erangan orang dari tengah ladang tebu. Hanya tak satu pun mengaku melihat korban keesokan paginya. Mereka yang pernah masuki ceruk ladang tebu pun seperti tak menemukan tanda adanya pertikaian. Tiada bekas pembantaian, tak ada pula sisa darah. Jadi, siapa yang berkelahi setiap malam? Tanya emak di warung kopi pagi harinya. Aku juga heran. Kita sama-sama mendengar orang menjerit. Cuma tak satu pun kita yang tahu siapa korbannya. Balas Herwan. Soalnya kalau ada perkelahian di sana pasti kita lihat bekasnya. Kalau ada yang mati, kita tentu ikut melayat. Benar-benar misterius. Jangan-jangan korbannya langsung dikubur di tengah ladang tebu itu. Siapa tahu, tukas warga lain. Tapi sepekan lalu setelah suara jeritan lenyap, ku dengar deru mobil dari sana dan hilang entah kemana. Jawab warga lainnya. Aku tak meningkahi. Aku enggan membicarakan sesuatu yang tetap misteri. Inginku kejelasan siapa yang menjerit setiap malam dari tengah ladang tebu itu. Anjing-anjing siapa yang melolong pada waktu bersamaan. Ini masalahnya. Karena jeritan itu, lolongan panjang anjing-anjing itu yang membuat kami setiap malam dicekam ketakutan. Setiap kami utarakan hal itu kepada kepala pekon, tak pernah ada tanggapan serius. Jangan mengarang cerita, bisa dianggap kalian itu ingin meneror supaya warga ketakutan. Hukumannya amat berat, kata Suherman, kepala pekon. Rumah kepala pekon memang jauh sehingga tak akan mendengar suara orang yang menjerit. Kami tak membual, Pak. Bukan saya saja yang mendengar. Bapak bisa tanya pada warga yang lain, kataku saat melapor pada kepala pekon. Namun dia acuh. Ia juga tak mengkonfirmasi ke warga lain. Laporanku itu akhirnya dilupakan. Meskipun suara jerit atau erangan orang di tengah ladang tebu itu tak bisa kami lupakan. Karena istriku berulang mengingatkan agar aku jangan melapor lagi pada kepala pekon. Akhirnya peristiwa setiap malam itu jadi bagian hidup kami. Istriku mengkhawatirkan keselamatanku bila terus-terusan mengusik masalah itu. Biar kita saja yang mendengar dan merasakan ada suara jeritan orang setiap malam, kata istriku lagi. Sebenarnya kami pernah mencoba cari tahu sumber jeritan. Kami diam-diam menembus kepekatan ladang tebu pada dini hari, di saat embun bagi ujung jarum menusuk-nusuk kulit kami. Sekitar 10 orang memasuki perbatasan hingga ke tengah ladang tebu dengan mengendap-endap. Malam yang pekat dan ladang tebu yang lebat membuat pandangan kami terhalang. Suara erangan dan jerit mengaduh seperti orang yang membelih lehernya. Sangat jelas kami dengar. Hanya selalu tak pernah kami saksikan secara persis apa yang terjadi di ladang tebu itu. Ya, ladang tebu yang sangat luas, mungkin 2000-an hektar lebih, telah menyulitkan kami mencapai sumber jeritan.
Itulah yang membuat kami tak tahu persis siapa yang bertikai antara siapa dengan siapa, urusan apa, dan demi mempertahankan kepentingan siapa. Akhirnya kami hanya mendengar jeritan dan erangan itu dari kejauhan, menyaksikan dengan samar-samar pucuk-pucuk daun tebu yang bergerak kencang karena tersentuh orang. Sekejap lalu suara mobil menderu meninggalkan ladang tebu. Setelah itu kembali hening. Sejak itu kami seperti melupakan peristiwa yang setiap malam kami dengar dari tengah ladang tebu. Betapapun kami selalu mendengarnya. Karenanya kami menganggap jeritan dan erangan orang setiap malam itu sebagai orkestra. Musik yang membuat kami makin terlelap berselimut kengerian. Akhirnya kami terbiasa dan lama-lama kami seakan imun dengan suara itu. Sampai suatu subuh kami dihebohkan dengan penemuan 3 orang yang tewas berlumuran darah. Sekarang Bapak yakin apa yang saya laporkan dulu bukan cerita bohong, kataku kepada kepala pekon. 3 orang sekaligus mati. Kepala pekon hanya mengangguk, terasa pelan, merunduk, memandangi 3 jasad berlumuran darah yang ditemukan subuh tadi 1 meter di luar pagar ladang tebu. Johansah yang pertama melihat jasad itu. Ia kemudian memberitahuku, lalu segera kulaporkan kepada kepala pekon. Kemudian warga pun datang, berkumpul. Hanya kami tak mengenal ketiga tubuh yang telah kaku itu. Asing. Mereka bukan warga sini, kepala pekon menyimpulkan. Mungkin dari pekon sebelah. Semua warga diam. Mungkinkah ketiga warga ini dari keluarga yang masih dendam karena tanahnya diserobot oleh pemilik pabrik gula, kemudian membuat onar setiap malamnya? Kali ini ia terkena batu. Aku bertanya-tanya dalam hati. Seperti cerita yang pernah ku dengar dari orang tuaku, banyak warga di sini yang menyerahkan tanahnya secara terpaksa. Lalu mereka meninggalkan kampung dengan membawa dendam. Para warga itu kemudian kerap melakukan demonstrasi di gedung dewan, memohon para wakil rakyat dapat mengembalikan tanahnya. Sampai kini tuntutan mereka tidak berhasil. Barangkali itulah mengapa kemudian mereka sering menjarah dan membuat onar di dalam pabrik gula. Konon pula mereka tak segan-segan menghabisi nyawa para buruh pabrik yang mayoritas didatangkan dari luar daerah, atau meletakkan bom molotov di pemukiman para buruh, gudang tebu, dan seterusnya. Lalu jerit dan erangan itulah yang setiap malam kami dengar. Aku perhatikan kepala pekon tak terlihat cemas. Tidak lazimnya seorang kepala dusun ketika menemukan mayat di wilayahnya. Ia tenang. Para petugas dari rumah sakit segera mengangkut ketiga mayat itu ke dalam mobil ambulans, lalu membawa pergi entah kemana, meninggalkan kami yang masih digelayuti beragam pertanyaan. Bapak-bapak boleh kembali ke rumah, atau yang ingin ke ladang silakan bekerja. Anggap saja bapak-bapak tak melihat sesuatu karena memang tidak ada kejadian apa-apa. Kepala pekon berpesan, tetap tenang. Tidak satupun warga berani membantah. Istriku sumringah ketika melihatku tak bersuara meninggalkan tempat itu. Ia memegang tangan kiriku, sementara tangan kanannya melingkar di pinggangku.
Istriku berbisik mengajak tidur kembali karena sempat terganggu. Memang kami mesti melupakan ihwal yang selama ini selalu mengganggu tidur kami malam hari. Suara jerit dan erangan dari tengah ladang tebu itu. Karena Sahdan, kepala pekon yang memberi titah demikian, dan sebagai warga yang baik dan tak hendak dituding teroris, maka kami melupakan segera setiap kami mendengar jerit orang terbantai. Sebagaimana daun-daun tebu yang menari di belai angin, begitu pula kehidupan kami, menari dan menyanyi untuk 1, 2, 3 dan sejumlah orang yang mati dalam pertikaian di tengah ladang tebu itu. Antara merebut kembali tanah dan mempertahankan riuh mesin pabrik gula, kami dititahkan untuk selalu membisu. Jadilah seperti daun tebu, bagai tangan-tangan, ia hanya bisa melambai bila angin membelai, tetapi tak pernah ia kenang, ia segera lupakan. Pesan itu tertanam dalam di benak kami secara turun-temurun, diingatkan kembali oleh kepala pekon bila kami mungkin lupa. Dulu kami hidup tenang. Setiap pagi kami ke ladang dengan iringan dadi, atau kami bawa gambus suluni, alat musik tradisional, dan kami petik saat istirahat ketika matahari di atas kepala. Sambil menanti para perempuan kami datang membawa serantang makan siang, kami menembangkan 1 atau 2 lagu. Hidup kami damai, tiada terdengar keributan. Namun waktu telah mengubah keadaan kami. Para pendatang secara besar-besaran singgah dan meminta tempat hidup di sini. Kami sambut dengan tangan terbuka. Tanah yang masih belantara kami persilakan dibuka. Pada tahun-tahun berikutnya, para penguasa dan orang-orang kaya di pusat ikut pula berlomba menanam cakarnya. Lalu tanah kami berhektar-hektar dicaplok, dibangun pabrik, ditanami sawit, cengkih, nanas, kopi, dibangun villa, dan lain-lain. Hasilnya mereka bawa ke pusat. Kini ribuan hektar ladang tebu membentang dari utara, selatan, atau barat, timur. Bila kemarau, debu dari tengah ladang tebu yang diterbangkan puluhan mobil yang masuk dan keluar pabrik akan menutupi awan di daerah kami. Layaknya menanti turun hujan di musim panas. Bila musim penghujan, jalan sepanjang ladang tebu benar-benar becek dan licin. Pada musim tebang tebu, ribuan buruh entah dari mana menangguk rejeki di sana. Sejak itu kami berontak. Tak bisa kehormatan diri diinjak-injak begitu saja. Tanah ulayat adalah pusaka nenek moyang yang tak ternilai. Akhirnya unjuk rasa meletus, keonaran terjadi, pertikaian tak dapat dielakkan. Meski yang bertikai kemudian antara warga asli dengan pekerja pabrik dan buruh ladang, para pendatang itu. Cuma kami seperti tak pernah tahu, mungkin pula tak boleh banyak tahu, sesuatu yang terjadi setiap malam yang membuat kami tercekam dan takut. Kepala pekon selalu mengingatkan, jangan menyebarkan kabar bohong. Hukumnya berat karena dianggap telah meneror masyarakat. Tetapi pernahkah rakyat berkata tidak jujur?
Jika kalian bertanya mengenai kejadian di tengah ladang tebu itu, kami memilih diam. Meski ada yang mati setiap malamnya, kami juga akan membisu bila ditanya siapa pemicu pertikaian di ladang tebu. Menggeleng pun enggan. Maaf, kami tidak tahu. Maafkan, kami tak menyaksikan. Selalu jawaban kami begitu. Selalu. Karena takdir kami sudah menjadi patung. 2004. Aku sudah banyak menderita. Bukankah kau diutus ke Hindia sebab mengantongi nama raja? Bermil-mil berkendara gelombang sampai di Batavia, kau pun gamang. Inikah negeri jajahan, 30 juta lebih rakyat disiksa atas nama raja yang mulia. Lalu, bukannya kau turut menggebah rakyat Hindia yang papa? Kemiskinan di mana-mana, hasil hutan seperti rempah-rempah diangkut ke negerimu. Membuka belantara menjadi jalan hingga tiba di Rangkas Bitung. Kau semakin berhitung. Apakah kemiskinan hanya punya jelata dan penguasa bergelimang harta? Kau membatin. Catatan itu kau simpan rapi sampai di Brussel, Belgia, sebuah kamar kecil kau susun menjadi kesaksian tentang negeri jajahan. Hindia Belanda dari Batavia hingga Lebak meradang. Kau menggugat praktik busuk tanam paksa, korupsi seorang bupati, ketidakadilan di bumi jajahan. Ya, tak lebih 3 bulan di Lebak, betapa tersiksa batinmu, serasa terkoyak-koyak jiwamu. Namun di negerimu, tanah kelahiranmu, kau dikutuk sebagai pengkhianat. Menyebar fitnah lewat Max Havelaar atas nama Multatuli hingga menyebar busuk kemana-mana. Kau pun disebut frustasi. Orang yang kecewa dan balas sakit hati lantaran dipecat dan pulang ke negerimu. Setelah ditugaskan kurang dari 3 bulan di Rangkas Bitung. Kau pulang dari Hindia membawa luka dan kecewa. Pada lembar-lembar kertas segalanya kau tuntaskan di sebuah kamar kecil dan sempit di Brussel, Belgia. Max Havelaar meradang, Multatuli menggugat semena-mena, dan ketiadaan di tanah jajahan. Duhai, adakah yang lebih mulia selain memilih berpihak pada tanah jajahan? Bukan pada kerajaan, bangsa, dan militer yang selalu mengumbar adu domba, dusta, serta merampas kekayaan tanah Hindia. Bangsa yang mulia, katamu suatu hari, bukan menancapkan kaki jajahan di mana-mana, namun menebar buku, ilmu, ataupun kalimat-kalimat santun. Iya,
Maka kau meradang, merangsek hingga ke wajah raja. Apakah yang mulia tahu ada 30 juta lebih rakyat di Hindia yang disiksa atas nama yang mulia? Kata Multatuli dalam suratnya. Lalu merebaklah gugat itu hingga ke telinga Jos Rijal dari Filipina sampai Soekarno di Indonesia. Dan sampai ke hati kami yang hidup kini. Max Havelaar bahkan kian berakar. Juli Agustus 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun saya akan membacakan satu cerpen dari kumpulan cerpen saya Perempuan di Rumah Panggung, di mana buku ini pernah mendapat 10 besar Khatulistiwa Literary Award pada 2013. Saya akan membacakan cerpen berjudul Tak Ada Kapal Yang Sandar. Ini bicara tentang pribumisasi kaum Cina saat itu, pada saat digelorakan oleh As'ad Datuk Mudo, pejabat Presiden Republik Indonesia, yang kala itu dia berorasi di Kongres Importir Nasional seluruh Indonesia pada 19 Maret 56. Yang kemudian meletuslah menjadi demo anti-Cina yang menjurus kepada radikalisme pada tahun 48 dan malari tahun 73. Tak ada kapal yang sandar. Kapal ke Cina belum sandar saat pelabuhan berembun, pelabuhan panjang. Ayung menurunkan tas koper terbuat dari kulit lembu. Koper besar warna coklat itu ia letakkan di dekat kursi dia duduki. Sebuah bangku lagi ia serahkan ke istrinya. Sebentar lagi kapal datang, katanya. Entah karena tahu jadwal atau cuma meyakinkan istrinya. Ling-ling mengangguk. Peluh di sejenjang lehernya mulai menyungai. Ling duduk setelah menurunkan ransel. Ayung membuka amplop lalu mengeluarkan lembar kertas surat. Itulah surat pendaftaran warga keturunan Tionghoa yang akan pulang ke Cina. Pemulangan orang Cina ke Peking sebab adanya ketegangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan RRC, ihwal pribumisasi. Pribumisasi sangat merugikan keturunan Tionghoa. Sudah berabad-abad mereka hidup di Indonesia, masih pula diragukan kewargaan negaranya. Padahal orang Tionghoa lebih dulu hidup di Indonesia, berkawin dan beranak. Bukan seperti Belanda yang datang hanya untuk menjajah dan mengangkut kekayaan dari bumi Indonesia ke Holland. Kita hidup di bumi ini tak ubahnya warga pribumi. Turut berperang mengusir penjajah, ujar Simpuk Papa Ayung suatu senja. Saat itu, Ayung masih berusia 16 tahun. Ia tidak begitu paham mengartikan kata-kata Papa. Cuma dari berita-berita di koran berbahasa Cina dikabarkan bahwa sejumlah daerah anti-Cina makin memanas. Rumah-rumah warga keturunan Tionghoa dibakar oleh orang-orang tak dikenal. Warga Cina mati dan mayatnya dilempar ke kebun karet atau di tepi jurang. Toko-toko yang bukan milik pribumi dirusak dan dilempari kotoran. Ditambah lagi coretan bertulis pengusiran.
Sejumlah warung atau toko punya pengusaha pribumi, di pintu atau temboknya ditulis pribumi. Bahkan nama pemiliknya, semisal Haji Sueb, ditulis besar-besar di tembok. Tetapi toko keluarga Ayung tanpa tulisan apa-apa akhirnya habis dirusak dan isinya dijarah saat malam. Untung seluruh keluarga mengumpet di lantai 2. Kalau tidak, barangkali nyawa mereka dihabisi pula. Dari kejauhan terlihat asap menggumpal hitam di udara. Bau hangus menyeruak kemana-mana. Ayung benar-benar ketakutan. Ingin melawan namun tak akan mampu. Betapapun ia mempunyai keahlian kungfu. Api tak mungkin bisa dilawan dengan api pula, gumamnya. Ia hanya menyaksikan para penjarah mengangkuti barang-barang dari dalam toko, dari persembunyiannya di balik pelapon rumah. Sejak itu Papa amat sedih. Ia dendam dan bersumpah tak ingin hidup di sini lagi. Papa kemudian mengungsi ke Singapura. Cerita Ayung setelah menikahi Ling Ling untuk sehidup semati, baik dalam suka maupun duka. Itu sebabnya waktu pernikahan kita, Papa tidak bisa datang. Aku juga tak tahu keberadaan Papa di seberang sana. Ling Ling memaklumi alasan kenapa ayah suaminya, mertuanya, tak hadir memberikan doa dan restu atas perkawinannya. Selepas tahun 1948, pecah Madiun. Simpuk lari ke Singapura. Para keturunan Tionghoa diburu. Seperti komunis memburu lawan politiknya. Simpuk amat sangat ketakutan. Bayangan akan mati dibantai beramai-ramai oleh warga pribumi selalu membuntutinya. Apalagi ia dikenal berani membantah karena Simpuk yakin papanya, Babah Lim, adalah pejuang dengan memasok senjata dan obat-obatan kepada tentara Indonesia. Tetapi setelah 3 tahun merdeka, ia bagai tak punya hak hidup di tanah yang merdeka. Sungguh-sungguh tidak adil. Di mana keadilan? Babah Lim adalah satu dari sekian warga keturunan Tionghoa yang bernasib tidak baik. Hidup dari perniagaan sebuah toko kelontong, lalu tokonya dirusak dan isinya dikuras habis. Tak ada yang tersisa. Kapal belum juga sandar, Ling Ling mendesis, membuyarkan lamunan Ayung yang baru saja pikirannya diayun-ayun ke masa ia berusia remaja. Masa pahit tatkala orang-orang kampung mengatasnamakan pembela pribumisasi merangsak ke dalam kota, membongkar paksa toko-toko warga keturunan disebut WNA, warga negara asing. Bahkan sampai menjarah dan kabar yang tersebar dibarengi pemerkosaan terhadap para Amoy. Hampir di seluruh kota atau daerah, kerusuhan yang dipicu anti Cina menggelora. Asap hitam mengepul ke langit biru. Bau amis dari barang atau daging terbakar, entah daging hewan atau manusia, amat menyengat di hidung. Warga keturunan Tionghoa yang memiliki uang segera hengkang ke negara tetangga. Bagi yang tidak punya atau tak ada kesempatan, siap-siap dilumat. Keluarga Ayung korban yang amat nyata. Papanya hengkang ke negeri tetangga. Rumahnya yang sekaligus dijadikan toko rusak parah. Kini
Apa yang bisa dia harapkan dari negeri yang telah melahirkannya? Itulah pertanyaan yang tak pernah bisa dapat jawaban. Maka ia putuskan mengajak istrinya pulang ke Cina. Pelabuhan Panjang masih tahun 1956. Kapal yang ditunggu-tunggu tak juga sandar. Kapal itulah yang dijadwalkan akan mengangkut rombongan kedua warga keturunan Tionghoa yang sudah terdaftar siap pulang ke negeri leluhurnya, Cina. Selembar kain merah putih yang pernah dikibarkan dan berkibar di depan toko Babah Lim saat 17 Agustus dan 10 November tiap tahunnya terlipat rapi di tas ransel yang dibawa Ling Ling. "Mana bendera?" bisik Ayung. Ling Ling menatap tajam, agak aneh. "Mana? Untuk apa? Aku ingin memegangnya." "Buat apa?" "Karena aku pernah mengibarkannya sewaktu di sekolah dan tiap tahun Papa menyuruhku mengikatnya di galah." "Lalu?" Ling Ling penasaran. "Aku merindukannya. Aku lahir di tanah air ini dan pernah dilindungi oleh bendera merah putih ini." "Jadi?" Ayung memandang istrinya dengan tatapan menusuk. "Sekarang kita bukan lagi anak dari tanah air ini. Untuk apa lagi bendera ini? Sebaiknya lupakan warna bendera ini, lupakan republik ini. Sebentar lagi kita benar-benar menjadi Tionghoa. Jadi sebenar-benar Cina," tandas Ling Ling. "Tidak mungkin, Ling. Darah yang mengalir di tubuh kita adalah darah Indonesia, walaupun bukan seorang pribumi. Kita telah meminum air di sini. Darah kita pun telah mengalir tumpah di tanah air ini. Tak mungkin kita ingkari itu, sayang," kata Ayung bernada lembut. Ling Ling diam, matanya berlinang. "Sudah jam 2, tidurlah. Semoga saja besok siang kita sudah meninggalkan pelabuhan ini. Selamat tinggal kota kelahiran," ucap Ayung sambil membujuk istrinya agar segera tidur walaupun hanya di kursi tunggu pelabuhan. "Aku belum ngantuk," lirih Aling. "Harus dicoba. Waktu sudah hampir pagi, kau bisa sakit nanti." Ling Ling tak menyahut. Ia berusaha memejamkan matanya, merapatkan kelopak matanya. Dalam tidurnya, ia melihat kapal berbendera Republik Rakyat Cina merapat di Pelabuhan Panjang. Dia segera beranjak dari kursi, gegas membawa barang-barang, lalu menghambur ke kerumunan penumpang. Dia pegang kuat lengan Ayung, sementara tangan kanannya memegang tas tangan, sedangkan ransel di pundaknya. Ayung memanggul tas koper berwarna coklat. Langkah keduanya begitu gegas. Bahkan para lelaki yang tak membawa keluarga melompat lewat jendela. Tak sedikit pula yang meniti tali pengikat kapal, dan sejumlah orang terpental ke laut. "Oh, tolong!" Ling Ling berteriak. "Ling!" Ayung terkejut. Dia guncang-guncang tubuh istrinya. "Kau kenapa?" "Mimpi koh. Banyak penumpang yang terjatuh ke laut karena naik meniti tali kapal." "Alamat." Bandar Lampung, Anno 2013. Hampir 60 tahun peristiwa batalnya rombongan kedua pemulangan warga keturunan Tionghoa ke Cina.
Kapal yang dijanjikan pemerintah RRC yang akan mengangkut eksodus besar-besaran WNA ke negeri tirai bambu itu tak jadi sandar. Setelah 3 hari 3 malam terdampar di Pelabuhan Panjang, rombongan penumpang yang hendak meninggalkan Indonesia kembali ke rumah masing-masing. Meskipun di antaranya tak lagi melihat rumahnya. Sebagian lainnya tak berani pulang, lalu pindah ke kota lain. Setelah gagal pulang ke Cina, kota-kota yang dituju mereka diantaranya Menggala, Kota Bumi, Sukadana, Kalianda, Teluk Betung, khususnya daerah Kunyit, Sukaraja, Bumi Waras, serta Gudang Garam, dan Ambon sebagai cikal bakal dikenal Kampung Cina dan Perumpung di Jagabaya. Di Perumpung mereka memulai hidup bahkan dari bawah. Setiap dini hari Ayung ke pasar sayur bersepeda ontel. Setiba di rumah suara azan dari masjid di ujung gang. Ling-ling akan menyambut di depan pintu, kemudian membuka warung kecilnya. Sudah beberapa tahun ini mereka berdagang sayur dan kebutuhan sehari-hari seperti garam, gula, asam, minyak goreng, sabun, pasta gigi, dan lain sebagainya. Bahkan Ling-ling juga membantu suaminya dengan membuat kue semprong. Ia mengolah makanan khas itu pada malam hari saat Ayung terlelap. Dialah yang membangunkan suaminya ketika jam di dinding menunjukkan angka 0300. Perumpung suatu petang bulan Januari 2013, seorang ibu tersenyum memandangi rumah yang kelihatan ringkih di sebelah rumahnya. Rumah itu tentu menyimpan banyak kenangan. Di rumah itu dulu kedua orang tua saya tinggal sampai meninggal, kata ibu itu. Bandar Lampung, 4 Februari 2013. Cerpen ini pernah dimuat di Koran Kedaulatan Rakyat Yogyakarta 16 Juni 2013. Ini cerpen lahir dari cerita kejadian nyata keluarga Tionghoa yang berada di Perumpung, Jagabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.